dan komedi. Mohon perhatian, drama musikal Habis Hujan Terbitlah Pelangi segera dimulai. Diambil dari kisah Ibu Kartini yang telah diparodikan menjadi drama musikal perjuangan, romansa, dan komedi. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found, I hope that I won't fly. And I sing along, then I sing along. Pada suatu hari di sebuah kerajaan Jawa yang bernama Ngapusi, ada dua orang putri yang bernama Putri Piem Sastrosu Piem Purwonojoyo Sukai Ngayem Diningrat dipanggil Piem. Yang kedua Serintil Sastrosu Kintil Purwonojoyo Sukai Ngintil Diningrat, yang hidup bersama seorang ibu yang bernama Tiem. Awal cerita di tahun penjajahan Belanda 1930, di negara ini tidak ada kebebasan untuk mencari ilmu. Hanya laki-laki yang berasal dari keturunan terhormat dan orang Belanda sendiri yang diperbolehkan. Tetapi berbeda dengan Putri Piem, ia mempunyai keinginan untuk menuntut hak wanita termasuk mencari ilmu seperti laki-laki. Di sisi lain, ibu dan adiknya Serintil menghalangi keinginannya. Bagaimanakah cerita perjuangan Putri Piem? Mari kita lihat di TKP. Kenapa ya Ibunda? Kaum wanita tidak boleh sekolah seperti kaum laki-laki. Karena kita berbeda dengan kaum laki-laki. Dan kamu jangan coba-cobain bersekolah, mengerti? Tapi mengapa? Sudahlah Kak, jangan bahas ini lagi. Kita harus menerima keadaan ini. Tapi Til, perempuan itu bisa lebih dari ini. Dan kalau kamu membicarakan ini lagi, kamu akan ibu kurung. Bunda jahat. Selagi Putri Piem menangis di dalam kamar, siang pun berganti malam. Sang putri masih merenung di dalam kamar. Kalau Ibunda tetap diam seperti ini, lebih baik aku pergi dan menuntut hak wanita. Putri Piem pun mengemasi pakaian dan langsung pergi dari kerajaan Ngapusi. Pagi pun datang saat sang ratu berniat membangunkan putri-putrinya. Sang ratu masuk ke kamar Putri Piem dan mendapati Putri Piem tak ada di dalam kamarnya. Kemanakah gerangan Putri Piem pergi? Mari kita lihat di TKP. Bang bang bang. Wow, it's so hot. I cannot pulang. Mana nih taksinya? What the hell? Katrok banget nih tempat. Masa taksi aja gak ada? Aduh. Hey, who are you? I'm sorry sir. Never mind. Oke sir. Goodbye. Excuse me sir. I boleh ask next to you? What do you mean? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Wah, ternyata nih Belanda bisa bahasa Indonesia. Kenapa gak dari tadi? Kamu pulang sekolah? Yes, benar. Kenapa? Wah, aku ingin sekali ikut belajar. What? Kamu ingin ikut belajar? Hello? You mau menantang Belanda? Kalau itu resikonya, aku mau. Oke. I akan pertemukan dengan Imam. Gimana? Tapi
Siapa ibumu itu? Sudahlah, ikut saja. Berjalanlah si Belanda dan sang putri menuju markas besar Belanda. Bagaimanakah reaksi putri melihat ibu si Belanda? Mari kita saksikan kisah selanjutnya di TKP. Maaf Tuan, siapa yang Anda bawa kemari? Dan kamu, kenapa kamu ada di sini? Cepat tinggalkan tempat ini. No problem. Dia temanku. Biarkan kami masuk. Baik Tuan. Mami. Yes, my honey. What's wrong? Mami, ada yang mau bertemu denganmu. Siapa, honey? Dia. What? Berani-beraninya you datang kemari? Maaf, saya kemari hanya mau bertanya. Kenapa bangsa Belanda tidak memperbolehkan kaum wanita bersekolah? Hey you tuh seharusnya mikir. Anak perempuan hanya mengurus rumah dan anak saja. Sedangkan belajar hanya membuang-buang waktu saja buat you. Anda salah. Setiap orang berhak mendapatkan ilmu. Dan tidak ada orang satupun yang berani melarangnya. Oke, baiklah. I akan tantang you. Buatlah satu hal yang bisa membuat I terkesan dan I akan merubah peraturan ini. Tapi I hanya memberi waktu selama 2 hari. Jika tidak bisa, kubur saja impian you itu. Baiklah, aku terima itu. Melihat perjuangan Putri Piem, si Belanda alias Mr. John pun tertarik untuk membantu Putri Piem. Apakah Mr. John hanya tertarik karena perjuangan Putri Piem atau lebih dari itu? Mari kita saksikan di TKP. Hei, tunggu. Bolehkah aku membantumu, sir? Ya wes, ayo. Di sisi lain, Ibunda Putri Piem mencemaskan keadaan putrinya itu. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Mari kita lihat di TKP. Bagaimana nasib putriku? Sudahlah Bunda, jangan terlalu khawatir. Kirim saja beberapa pengawal untuk mencari kakak. Baiklah, pengawal. Siap, Doro. Saya perintahkan kalian untuk mencari Putri Piem secepatnya. Bawa dia pulang. Doro. Pengawal telah diperintahkan untuk mencari, sedangkan sang putri sedang asyik dengan si Belanda, bersenda gurau dan menemukan hal yang akan merubah peraturan dengan dikawal oleh prajurit Belanda. Aha, aku tahu. Dengan hasil karyaku ini, aku akan merubah semuanya. What it is? Aku akan membuat sebuah buku yang bercerita tentang betapa berpengaruh dan pentingnya ilmu pendidikan dalam hidup semua orang tanpa terkecuali. Buku? Apa judulnya? Aku memberinya judul Habis Hujan Terbitlah Pelangi. You yakin dengan buku itu? Pasti, aku sangat yakin. Oke deh. Jika you yakin, I akan helping you untuk menerbitkan buku itu. Gimana? Sumpah lo? Yakin? Gak bohong? Yes, I'm swear, no lie. Piem, I ingin talking sesuatu to you. Apa? Tiba-tiba pengawal Jawa datang. Doro Putri, apa yang Doro lakukan dengan si Belanda itu? Kenapa kalian datang ke sini? Kami diperintahkan oleh Ratu untuk menjemput Doro Putri. Karena ada prajurit Jawa, prajurit Belanda pun bersiap-siap. Hei, you, cepat pergi dari sini. Tidak, kami akan membawa Doro Putri. Tunggu, kowe mau bilang apa?
Sebelumnya aku masih belum tahu siapa namamu. I'm John. Sebenarnya I mulai menyukai you. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो. Saat sang putri kembali pulang dan bertemu dengan ibunda serta adiknya, ibundanya sadar dan mau mendukung perbuatan anaknya. Dan Mr. John berusaha untuk menyebarkan buku yang ditulis oleh Putri Piem. Apa respon dari Mr. John dan para kaum wanita lainnya? Lanjut ceritanya di TKP. Mami, I sudah menemukannya. Apa itu, Hani? Yang bilang kalau you bantu perempuan itu? I'm sorry, Mam. Memang I sudah membantunya karena dia sangat tulus, Mam. Atau Hani sedang jatuh cinta padanya? Yes, Mam. I suka dengan wanita itu. What? I don't care jika Mami melarang I. Tapi I akan mencintainya, Mam. Baiklah, Hani. Mami akan izinkan you mencintai siapapun. Tapi you perjuangkan hasil karya gadis itu. Mr. John berhasil menyebarkan buku itu. Akhirnya ibu Mr. John tersentuh hatinya dan merubah semua peraturannya. Saat mendengar keberhasilan itu, Mr. John sangat ingin bertemu dengan Putri Piem dan mengirim surat ke Putri Piem. Wah, ini surat dari Mr. John. Hai, I sudah berhasil menerbitkan buku you. Bang, saat ini I sangat merindukan you. Bisakah kita bertemu di taman, Mr. John? Akhirnya Putri Piem memberitahukan semuanya pada ibundanya. Pada awalnya ibundanya tidak memperbolehkan, tapi ibundanya tidak ingin putrinya bersedih. Mr. John? You sudah datang ternyata. Ini hasil karya you selama ini. You berhasil. Buku ini benar-benar berubah, meskipun tidak semuanya. Tidak hanya aku, tapi kau juga ikut membantuku. Aku sangat berterima kasih. Lalu, apa yang harus aku lakukan untuk membalas budimu? Menikahlah denganku. Benarkah? Yes, of course. Jadi, you will marry me? Ya, aku mau. Akhirnya perjuangan Putri Piem tidak sia-sia begitu saja. Meski banyak halangan dari orang terdekat ataupun dari budaya lain, tidak hanya perjuangan yang luar biasa, tapi ia juga mendapat cinta sejatinya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Dan makna yang dapat diambil adalah memang mencari ilmu tak semudah apa yang kita bayangkan. Tapi sesungguhnya ilmu adalah teman kita kelak sampai tua dan sampai mati sekalipun.